sih ya. Kemudian si Mawan tadi belum siapa? Alfa Robi. Punten, Mas. Tadi sudah belum ya? Judulnya apa nih? Channel Coding 6G menggunakan untuk komunikasi yang andal. Channel coding itu bisa untuk telepon ya, Mas. Apa itu? Wah, ini dia. Mas Alfa Rubinya ada nggak ini? Ada, Bu. Ada? Iya, ya. Tadi mana nih? Nah, ini ya, apa ya? Misalkan mereka tuh ngerti nggak sih kayak gini nih? Itu kan jarang ya, takut kalau misalkan komunikasi menggunakan AI untuk nirkabel untuk masa depan, gitu. Komunikasi masa depan menggunakan AI, komunikasi nirkabel menggunakan AI untuk masa depan, ya gitu misalkan. Nah, itu dulu. Ini apa sih sebenarnya? Nah, ini eh, sebelum ini sebenarnya diuraikan dulu singkat, baru kemudian bagian-bagian dari istilah-istilah itu baru diuraikan. Ini datanya masih teknikal sekali nih. Kasih gambaran apa itu 6G itu, bisa digunakan apa, contohnya seperti apa, dikasih ilustrasi. 6G itu untuk apa sih? Nah, belum ada penjelasannya ya 6G itu yang gimana, masa depan itu bagaimana sih, kenapa sih perlu 6G? Ini teknikal banget nih. Tinggal ngasih rumus jadi jadi paper nih. Kendalanya apa sih sekarang misalkan di komunikasi nirkabel itu? Ini yang mudah-mudah. Mas bahasanya masih tinggi, high level ya. Baik, Bu, nanti akan Dipecah-pecah lagi ya Mas ya, yang sederhana gitu, yang baik, Bu. dibuat simple. Kemudian siapa lagi? Barbie sudah. Mas Haswin tadi itu sudah belum ya? Tadi itu himbauan. Mas Haswin adakah? Hadirkah? Nggak bisa melihat. Mas Haswin ada hadir kah? Ada Mas Haswin? Tidak ada. Udah. Yang lainnya. Mbak Norma, Mbak Rinta. Nah, ini ada gambar. Nah, ya sekaligus promosi ya. Green Data Center mendukung tujuan pembangunan melalui teknologi ramah lingkungan. Pendahuluan, latar belakang, implementasi. Banyak banget. Mbak Rinta. Halo Mbak Rinta ada ya?
Iya, Ibu. Nanti kayaknya mesti diperhalus, Bu. Masih kasar. Iya, dibuat sederhana. Misalkan Green Data Center gitu. Apa nih? Teknologi apa ya? Kecepatan tinggi, ya ramah lingkungan, bagaimana? Jadi ininya usah jadi di apa ya disederhanakan sehingga kan orang awam itu bisa membaca dengan mudah. Green Data Center, apa itu Green Data Center? Data Center itu apa? Garis kasih ilustrasi. Nah, ini yang 1212 ini nggak usah, ini referensinya eh, di nggak usah pakai ini, Mbak. Apa ini? Referensi formalnya itu nggak usah. Nah, sebenarnya kan menjawab 5W 1H gitu kan. 5W 1H itu misalkan apa sih Green Data Center? eh, apa what, kemudian why, where, terus apa lagi? What, where, why, who, siapa pelakunya gitu kan, whom, terus how. Nah, paling tidak 5W 1H itu Mbak, ini lengkap sekali. Tapi bahasanya susah ini. Eh, Mungkin harus dibuat, ini sebenarnya sudah ada, tapi harus dibuat yang sederhana. Ini ciri-ciri dari Green Data Center. Nah, ini kayaknya juga harus ini dibuat lebih sederhana lagi. Ya ininya nggak usah ya, Mbak. Iya, iya, Bu. Eh, Nanti eh, diupdate, Bu. Oke. Ini materinya sudah ada, tapi membuat make it simple. Sehingga orang awam itu targetnya untuk bisa membaca, memahaminya. Kemudian sudah Mbak Rita, Mbak Yu, Mbak Yunya jalan. Ini judulnya apa ini? Ada judul. Judul. Oh, optimizing. Halo Mbak Yu. Bahasa yang ini apa Mbak? Bahasa yang memudahkan orang awam mengerti. Ini berapa kata ini? 15 kata ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, di atas 10 kata. Nah, ini gimana Mbak Yunya di jalan? Mbak Jijah eh bisa dikonekkan dengan Mbak Yu. Halo Mbak Ziza. Susah. Ya sudah. Hmm, nanti itu eh, yang kalau misalkan sudah diterima duluan juga nggak apa-apa, tinggal memberi informasi materinya seperti apa yang dikirimkan, kemudian ditayangnya itu di eh ini mana? Di media mana alamatnya, ditayang kapan gitu. Jadi lebih cepat, lebih baik. Kalau misalkan pengen itu di Kompas nih, Kompas tuh bagus ini ulasannya. Nah, ini Kompas itu. Kompas itu dia tuh punya bagian namanya Lestari. Siapa ya? Nah, dia itu punya namanya tuh Lestari. Nah, kita mau yang mana nih? Ada pendidikan, lingkungan, ekonomi, program SDGs-nya. Nah, kan bagus sekali.
dan bahasanya itu boleh dibandingkan dengan yang lain, misalkan kita lingkungan, pendidikan, kesehatan, misalkan kesehatan. Nah, misalkan kesehatan. Jerman tukar utang RE 1 untuk tangani TBC hingga HIV. Tak ada gambar kan. HIV jelas itu orang sudah tahu, oh HIV. Dan kemudian, nah ini mereka sudah menjelaskan tuh, kan sederhana ini cuma 1 kalimat. Kemudian menjelaskan itu TBC, HIV, kapan, siapa, di mana. Nah, kalau semakin bawah semakin detail. Nah, gini udah dapet nih. Kan mudah ya. Nah, jadi 5W1H itu terjawab itu. Nah, udah bagus. Maksudnya sederhana. Ini yang Jerman. Dan kita coba yang lain ya. Misalkan pendidikan. Nah, ini kayaknya ada promosinya. Tapi ini judulnya panjang nih. Ini kan sederhana nih ya kalimatnya. What, where, ya. Apa yang dia kerjakan. Sudah, selesai. Masuk, Kompas loh. Tapi bahasanya kan enak tadi itu, meskipun judulnya panjang, tapi masih bisa dicerna. Yang baca Kompas itu kan yang memang paham bahasa. Kalau yang lain-lain tadi itu ya kalangan yang lebih umum. Ya kami harapkan ada yang masuk Kompas. Berarti bahasanya bagus. Yang ditulis itu hanya inti-intinya. Demikian, ada pertanyaan? Mau nanya Bu, Ya, kalau untuk publikasi ini saya baru sampling 1 sih Bu. Tadi pagi itu saya nanya teman di Kompas, nanya orang kompas.com ya. Infonya kompas.com itu hanya menerima artikel dari editor sama kontributor yang berafiliasi langsung dengan kompas.com. Jadi nggak bisa kayak saya dari mahasiswa atau dari mana, dari eksternal pengen publish artikel ke sana, pengen muat artikel di sana itu nggak bisa. Nah, itu saya cuman untuk sekarang saya kan cuma punya akses ke Kompas ya Bu yang saya kenal gitu orangnya. Yang lain saya nggak punya sih. Cuman saya asumsinya kalau yang besar-besar kayak Kompas, terus mungkin tadi ya ada beberapa yang gede-gede itu mungkin asumsi saya akan serupa gitu. Jadi memang harus pihak tertentu yang bisa publish artikel ke sana. Mungkin kalau yang type I tadi juga dari Tell You, dari Bu Erna dan tim itu mungkin approach ke jurnalisnya Kompas gitu kan ya Bu ya. Jalurnya begitu ya Bu. Atau gimana kalau yang di type I dulu Bu? kemarin itu kan proyeknya kita sudah pede gitu kan ya, sudah pede, barangnya udah jadi, dan ya kita undang sebenarnya tidak sebesar itu. Ya ada yang besar, dan mereka kan juga mengeluarkan biaya juga kalau misalkan datang ada agen yang kan di Semarang gitu kemarin. Ya kita lokal Semarang, tapi setelah itu gitu kan orang jadi kan pengen banget gitu mengetahui lebih banyak. Dan yang mengundang itu justru
Kedubes Australia. Kedubes Australia itu yang diundang tuh besar-besar. Nah, jadi pekerjaan besar ininya yang besar-besar pula gitu ya. Jadi eh misalkan kita eh kalau kita meminta ke ini dari tim dari Telyu kan juga nggak enak merepotkan mereka kan ya. Kalau misalkan jalurnya memang ke Kompas itu, makanya kalau bisa masuk Kompas itu, wah itu pasti saringannya banyak gitu. Dan beritanya harus terpercaya gitu. Nah, gimana? Akhirnya Mas ini terpercaya juga kan ya, punya link ya. Nah, ini kan bisa juga ini Mas bisa masuk ke sini. Approach aja dulu. Kalau Iya, masuk, ya gimana hmm. Mas? Ya nggak, maksud saya yang Kompas itu kayak tadi saya berarti nggak bisa sembarangan gitu, maksudnya kayak saya dari luar tahu-tahu pengen publish artikel ke sana itu kayaknya nggak bisa sesimpel itu kalau udah media massa yang besar. Mungkin kalau Mas Dana tadi ke Kumparan ya, Kumparan itu Mm-mm. mungkin ada mereka punya sistem untuk filter dari eksternal gitu kali ya mungkin ya, kalau yang kayak Kumparan. Kalau yang kayak Kompas itu nggak ada kayak gitu Bu. Jadi pengen ini sih, pengen mohon pencerahannya gitu untuk publikasi media massa ini sebenarnya alurnya tuh gimana, kayak kalau misalkan kita mau publish artikel ke jurnal atau conference proceeding gitu kan ada jalurnya atau kita daftar lewat sini. Kalau Ya, publish media massa tuh seperti apa, kalau untuk konteksnya mungkin spesifik di kita yang sedang mencoba untuk mengerjakan UAS gitu Bu. Mungkin gimana biasanya gitu. Pengen tahu itu sih, saya belum belum pernah sama sekali soalnya. ya. Kalau dari kantor, dari kampus kan ada front line-nya ya. Mereka sudah punya jalurnya. Nah, kalau ini kan seperti siapa tadi Mas Dana itu kan approach dulu ke redaksi. Ya, kita tunjukkan identitas kita gitu kan ya. Kita sedang melakukan riset ini S3 gitu kan ya. Ini kita punya bahasan kita tuh tentang ini. Nah, kita mau bikin artikel di awal riset saya. Jadi eh, singkat saja gitu, nggak eh, namanya juga berita ya. Memang kalau sudah media massa yang besar itu emang harus berbobot, harus punya jalurnya. Ya, yang biasa-biasa aja juga nggak apa-apa. Bahkan kemarin itu ada yang ke apa sih, naikpangkat.com. Teman-teman kemarin itu ya coba ini apa ya, ada yang ke naikpangkat.com. Aduh, ini eh itu kan ada karya ilmiah loh, inovatif. Nah, ini bisa, ini kan maksudnya ini level level media massanya bukan yang tinggi gitu ya. Yang penting kita itu bisa masuk gitu. Ini eh jadi tidak artikelnya tidak sulit gitu masuk ke sini mah. Tapi memang kan levelnya ini untuk guru, kurikulum pendidikan edutainment hot news. Ini jalan kok ini sebenarnya, tapi ya level dari ininya ya untuk kalangan guru. Itu dari teman-teman semester kemarin. Kalau yang misalkan yang kapol tadi kan ya juga ini ya tidak rankingnya itu tidak tidak yang tinggi gitu. Misalkan kapol ID ke redaksinya. Eh, ini apa?
Ini kan juga apa ya? Kelasnya beda. Kalau misalkan eh redaksi terus ini redaksi terus saja sini redaksi. Enggak ada. Nah, ini. Oh, di sini. Ini ada redaksi. Nah, kirim aja ke sini misalkan eh, kan ada IG, ada ini, ada kontaknya, ada WA-nya. Terus kemudian maunya ditayangkan di mana? Misalkan pendidikan apps. Nah, ini kita punya link ke sini nih. Ada berita kayak gini. Tell you banyak nih. Ini banyak tell you nih di sini. Tuh. Nah, ini sudah banyak ini kita bicara tentang SDGs dari tell you gitu misalkan. Kan boleh dong kita kirim artikel. Tapi kelasnya memang begitu. Ini kan ngomongin pembangunan berkelanjutan. Nah, nggak banyak-banyak kok. Ini Kapol ID nih. Cari redaksinya. Gitu Mas kira-kira menjawab? Ya, nanti coba saya eksplor lagi deh Bu kalau gitu. Makasih Bu. Iya, iya sama-sama. Nah, yang biasa kita lakukan kan mengirimkan konsep kita, terus ada gambarnya sih ya supaya masyarakat tuh lebih apa ya terbimbing gitu, nggak liar. Nah, kemudian mereka akan kadang mereka mengubah bahasa kalau kita terlalu formal, mereka akan mengubah bahasa. Kalau enggak ya kita yang diminta untuk mengubah sesuai dengan ini style mereka itu. Oh, stylenya begini ya, nanti kita akan ikuti. Di Kompas kan juga ada redaksinya gitu kayaknya kita support saja sih. Nah, kalau sudah besar mereka akan mencari berita dari kita. Ya kalau kita belum 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 punya nama ya kita yang melamar mereka. Biasa itu. Atau ini di Telkom kan ada humasnya. Punya kenalan ini enggak? Eh, ya itu bisa ini titip dong. Apa? Gimana lah caranya? Kan juga mengangkat nama Telkom juga gitu. Ada apa gitu. Pasti ada relasinya itu di Telkom. Kita banyak ke Kapol ID, mungkin kenalan-kenalan dari tim apa nih berita jurnalistiknya banyak ke sana. Berapa tadi satu halaman ya Telkom Telkom University itu berapa kali? Nah, itu tapi kan masih belum terkenal, nanti kan lama-lama terkenal. Tapi yang penting kita ada dulu, kita cembreng nama kita publis itu sih intinya supaya kita berani menghadapi berani keluar, berani berpendapat. Nah, itu sih berusaha untuk menegakkan bendera. Jangan hanya Suriah aja. Suriah bikin bendera baru. Bedanya yang dulu apa sih dengan yang sekarang? Kita juga bikin flag. Ada pertanyaan lagi? Mbak Yo, Mbak Yo.
Mbak Yu kayaknya itu garapannya terlalu formal, Mbak. Ini kan juga satu kantor dengan Mas Ali, Mbak Yuana, enggak? Ya Enggak, Bu, Bu. nanti diperbaiki lagi ya Bu. Saya beda unit Bu. Beda unit. Ya Ya, Bu. coba nanti teman-teman approach ke bagian ininya, bagian front line-nya yang media itu pasti mereka punya ini. Minta bantuan mereka untuk mengendorsekan tulisan gitu bisa. Pasti punya ini, punya Ya, jalurnya. Bu. Ya. Nanti ini lagi Bu. Ya, Difokuskan lagi. Makasih Bu Erlin. iya sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau nggak kenal siapa-siapa ya itu cari redaksinya. Redaksinya, nah itu jadi approach dulu. Begitu, ada lagi pertanyaan? Yang nggak masuk siapa nih? Tadi pada nyetir ya. Semua pada masuk. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan ini sesuai dengan CLO-nya itu eh, saya harapkan itu sudah ada kabar baik gitu ya, sudah diterima di mana, sudah ada ini pembicaraan dengan siapa, terus kemudian eh, mempresentasikan eh, apanya ini dengan bahasa populer. Belum sampai ini. Jadi setiap mahasiswa pekan depan itu presentasi tentang pekerjaannya itu dengan bahasa populer. Nanti siapa tahu diwawancara wartawan gitu kan ya. Kalau bahasa kita tinggi kan dia juga nggak tahu bagaimana menuliskannya. Ya, itu memungkinkan. Ini apa sih? Ya, kita harus bisa membuat kalimat yang sederhana yang orang awam itu paham. Intinya itu. Oke, teman-teman. Tapi link SDGs-nya harus jelas ya, link SDGs-nya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Cukup dulu Bu. ya kita akhiri ya. Terima kasih. Mohon maaf tadi awal tadi itu kita sulit masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama.